Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan materi yang bertema Kurikulum Pendidikan Kejuruan yang dibawakan oleh Muhammad Yusuf, saya sendiri, Regita Sri Nurbini, Francisco, dan Muhammad Isoldi Darman. Definisi pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidangnya masing-masing, yang mana merujuk pada segala bentuk dan jenjang dalam proses pendidikan yang melibatkan pengetahuan umum, studi teknologi, dan sains terkait, serta penguasaan keterampilan praktek, pengetahuan, perilaku, dan pengertian terkait pekerjaan dalam berbagai sektor industri. Pendidikan kejuruan dapat disediakan oleh instansi pendidikan atau melalui program kerjasama yang diselenggarakan bersama oleh instansi pendidikan di suatu pihak dengan berbagai pihak yang terkait di dunia kerja. Jadi, pendidikan kejuruan adalah suatu bidang keilmuan yang sangat luas yang bersifat praktikal dan open, karena bisa melibatkan berbagai pihak mulai dari instansi pendidikan dan pelatihan, bisa yang berstatus negeri atau swasta, bisa berada di bawah naungan kementerian atau dinas pendidikan, atau instansi teknis lainnya. Bisa pula diselenggarakan oleh satu pihak, bisa pula berbentuk pendidikan durasi panjang atau pelatihan durasi pendek. Saya Muhammad Isoldi Darman akan menjelaskan tentang hakikat dan fungsi Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu, yang bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Berangkat dari definisi di atas, dapat difahami bahwa sistem pendidikan Indonesia diarahkan pada tercapainya cita-cita pendidikan yang ideal dalam rangka mewujudkan peradaban bangsa Indonesia yang bermartabat. Saya Muhammad Yusuf. Di sini saya akan menjelaskan Standar Nasional Pendidikan Indonesia. Standar Nasional Pendidikan atau biasa disingkat SNP telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cakupan SNP terdiri dari 8. Yang pertama yaitu standar kompetensi lulusan. Yang kedua, standar isi. Yang ketiga, standar proses. Keempat, standar penilaian pendidikan. Kelima, standar tenaga kependidikan. Yang keenam, standar sarana dan prasarana. Yang kedelapan, standar pengelolaan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, standar pembiayaan. Nah, standar kompetensi lulusan, apa sih itu? Standar yang pertama adalah standar kompetensi lulusan. Ini berkaitan erat dengan kriteria kemampuan lulusan dari suatu instansi pendidikan. Setiap peserta didik yang lulus dari suatu jenjang pendidikan diharapkan memiliki kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai. Kemudian yang kedua yaitu standar isi. Nah, standar isi mencakup komponen materi dan tingkat kompetensi minimal yang dimiliki oleh siswa pada suatu jenjang pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu standar proses. Nah, standar proses ini berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran di masing-masing jenjang pendidikan. Nah, kemudian yang keempat yaitu standar penilaian pendidikan. Nah, standar penilaian pendidikan ini dia mengatur segala hal yang berkaitan dengan prosedur penilaian pada peserta didik. Penilaian dilakukan untuk mengukur keberhasilan pemahaman peserta didik. Kemudian yang kelima, standar tenaga kependidikan. Nah, standar pendidikan ini standar tenaga kependidikan ini bertugas untuk mendidik, membimbing, mengajar, menilai para peserta didik. Kemudian yang keenam, standar sarana dan prasarana. Demi keberlangsungannya proses pembelajaran, setiap instansi
pendidikan perlu memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran yang berkelanjutan. Kemudian yang ketujuh, standar pengelolaan. Standar pengelolaan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh pemerintah daerah, standar pengelolaan oleh pemerintah. Hal-hal ini berkaitan dengan standar pengelolaan ini diatur lebih Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan. Kemudian yang terakhir yaitu standar pembiayaan. Nah, proses pendidikan bisa terselenggara karena adanya pembiayaan yang berkelanjutan. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Francisco, saya akan menjelaskan tentang keterterapan landasan pengembangan kurikulum. Landasan kurikulum terdiri dari landasan filosofis, psikologis, sosiologis, dan perkembangan teknologi. Pada era sekarang ini hampir tidak ada sekolah yang menganut satu aliran filsafat saja, karena kebanyakan sekolah menggabungkan 4 aliran filsafat sebagai dasar pengembangan kurikulum. Dengan memperhatikan perkembangan siswa, diharapkan siswa belajar dan berkembang sesuai tingkat kematangan psikologinya, sehingga tidak muncul permasalahan belajar. Nah, berdasarkan kajian ini menguatkan bahwa perubahan konteks masyarakat di era digital sekarang ini menuntut tim pengembang kurikulum sekolah untuk mampu membuat kurikulum yang tidak hanya membekali siswa dengan kompetensi profesional, tetapi perlu dibekali dengan pengembangan diri yang dapat ditingkatkan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini, yakni pendidikan kejuruan adalah suatu bidang keilmuan yang sangat luas, yang bersifat praktikal dan open, karena bisa melibatkan berbagai pihak. Pendidikan kejuruan juga merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidangnya masing-masing, yang mana merujuk pada segala bentuk dan jenjang dalam proses pendidikan yang melibatkan pengetahuan umum, studi teknologi, dan sains terkait, serta penguasaan keterampilan praktek, pengetahuan, perilaku, dan pengertian terkait pekerjaan dalam berbagai sektor industri. Landasan kurikulum pendidikan terdiri atas landasan filosofis, psikologis, sosiologis, dan perkembangan teknologi.